Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi resiko investasi pada matkul manajemen resiko perbankan syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Satrio Anggoro. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi Islam, jurusan Ekonomi Syariah Islam semester 5. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa saja yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Saya akan menjelaskannya dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu cakupan risiko investasi, yaitu untuk mengetahui konsep dan cakupan dalam risiko investasi. Yang kedua, konsep dasar. Kita ingin mengetahui konsep dasar dari risiko investasi. Yang ketiga, risiko dalam arti. Maksudnya untuk mengetahui pengertian dari risiko investasi. Dan yang terakhir, bentuk risiko. Ingin mengetahui bentuk risiko dan mitigasinya apa saja. Baik, yang pertama yaitu cakupan risiko investasi di dalam perbankan syariah. Manajemen risiko dalam bank syariah mempunyai karakter yang berbeda dengan bank konvensional, terutama karena adanya jenis-jenis risiko yang khas yang melekat dan hanya ada pada bank syariah. Dengan kata lain, perbedaan mendasar antara bank syariah dengan bank konvensional bukan terletak pada bagaimana cara mengukur, melainkan pada apa yang dinilai. Salah satu perbedaan risiko antara bank syariah dan konvensional adalah karena di bank konvensional tidak ada risiko investasi, sedangkan di bank syariah terdapat risiko investasi. Karena banyak bank syariah memberikan modal untuk nasabah. Kemudian Bank Islam sebagai lembaga intermediasi yang menjembatani antara pihak surplus dan pihak defisit, tentunya rentan terhadap risiko yang timbul. Bank Syariah juga menghadapi risiko yang unik terkait dengan pembiayaan dan investasi yang tidak ada pada bank konvensional. Risiko ini terkait dengan bagi hasil dalam berinvestasi, di mana Bank Syariah juga harus menanggung kerugian apabila investasi nasabah mengalami kerugian juga. Yang kedua, pengertian risiko investasi. Risiko investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis profit and loss sharing. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah, di mana bank ikut menanggung risiko atas kerugian maupun keuntungan usaha nasabah yang dibiayai. Ini karena risiko operasional yang mungkin ditimbulkan akibat kesalahan manusia. Kesalahan itu mungkin karena kurangnya informasi ataupun terjadinya kesalahan dalam seleksi debitur ataupun debitur yang kurang amanah dan profesional, maka akan ada kemungkinan mereka melakukan moral hazard atau mismanagement dalam pengelolaan usahanya. Yang ketiga yaitu konsep dasar risiko investasi di dalam perbankan syariah. Risiko investasi adalah risiko unik yang dihadapi bank syariah. Bank konvensional ini tidak menghadapi risiko ini karena tidak menyalurkan pembiayaan berbasis akad bagi hasil pada perbankan syariah. Pembiayaan dapat dilakukan dalam pada akad, mudharabah, musyarakah, sako, muzaroah, muqarabah, dan sebagainya. Dalam berbagai pembiayaan berbasis hasil tersebut, bank syariah sebagai investor ikut menanggung risiko atas kerugian pengusaha yang dibiayainya tersebut. Artinya, bila debitur mengalami kesulitan usaha atau bahkan bangkrut yang bukan disebabkan oleh kliennya, maka pokok pembiayaan yang diberikan bank tidak bisa diperoleh kembali. Sementara itu, musyarakah dan mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang diperbolehkan secara syariah. Sebagaimana akad syirkah lainnya, keuntungan yang dihasilkan oleh pengelolaan usaha bersama tersebut dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil yang sudah disepakati. Nah, kemudian saya juga akan menjelaskan dari keempat tersebut, dari musyakoh, musyarakah, mudharabah, dan juga muzaroah. Musyakoh adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan, di mana pembagian hasil di antara mereka didasarkan pada kesepakatan yang dilakukan di awal akad.
Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Mudharabah pun sama seperti musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu. Musyarakah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk bersama-sama memanfaatkan suatu lahan dan mengambil keuntungan dari lahan tersebut. Kemudian kita masuk pada yang keempat, yaitu bentuk resiko investasi dan mitigasinya di dalam perbankan syariah. Ada dua macam bentuk resiko investasi. Yang pertama akad mudharabah dan yang kedua akad musyarakah. Akad mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih yang dimana keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati dan kerugian menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari sahibul mal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Yang kedua yaitu akad musyarakah, yaitu bentuk umum dari usaha bagi hasil di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Dimaksud yang dibagikan ini maksudnya jika di dalam akad musyarakah ini terdapat kerugian atau mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak, baik itu dari pemilik modal maupun pengelola modal. Kemudian bentuk resiko akad mudharabah. Yang pertama yaitu bank salah dalam menilai kemampuan debitur dalam mengelola usahanya yang dibiayai. Yang kedua, debitur melakukan moral hazard atau pengelolaan. Dan yang ketiga, kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan tingkat kredibilitas debitur. Dan kita masuk ke dalam mitigasi akad mudharabah. Yang pertama, membuat deviasi khusus untuk validasi data. Hal ini dilakukan ketika bank salah dalam menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai bank, maka mitigasi risikonya dengan membuat deviasi khusus untuk validasi dan informasi dari data tersebut. Kemudian yang kedua, membuat deviasi khusus untuk pembinaan debitur. Ini pun termasuk juga salah satu dari mitigasi dari bank salah dalam menilai kemampuan debitur dalam mengelola usaha yang dibiayai bank. Kemudian yang ketiga, membuat standar formulir validasi data. Yang keempat, bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya dengan prinsip KYC. Hal ini dilakukan ketika debitur melakukan moral hazard. Kemudian yang kelima, bank tetap mengusahakan debitur untuk membagi hasil. Yang keenam, bank harus memastikan dana yang sudah diberikan kepada debitur. Kemudian bentuk resiko akad musyarakah. Yang pertama, bank salah dalam menilai kemampuan debitur. Yang kedua, modal yang diberikan berbeda dengan harga pasar. Yang ketiga, kebijakan agunan perlu disesuaikan dengan kredibilitas debitur. Yang keempat, debitur menyalahgunakan. Dan mitigasinya yaitu membuat deviasi khusus untuk validasi data, membuat standarisasi formulir kebutuhan data, dan mengecek harga pasar aset non-kas tersebut. Kemudian yang keempat, bekerja sama dengan lembaga appraiser atau value independen. Dan yang kelima, bank perlu mengenal lebih jauh debiturnya dengan menerapkan prinsip KYC. Kesimpulan yang dapat diambil, risiko investasi muncul akibat bank ikut menanggung kerugian usaha debitur yang dibiayai dalam pembiayaan berbagai bagi hasil. Perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh debitur, namun didasarkan atas operasi laba neto usaha debitur. Jika sampai usaha itu bangkrut, maka bank dapat kehilangan pokok pembiayaan yang diberikan kepada debitur.
Mitigasi resiko adalah suatu tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemilik resiko agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan membahayakan pemilik resiko tersebut. Sebagai contoh, ketika bank melakukan pembiayaan kepada masyarakat dan ternyata gagal, maka dapat dilakukan antisipasi dengan membuat alokasi cadangan penyisihan untuk berjaga-jaga. Di sisi lain, bank dapat meminta jaminan atau agunan ketika nasabah tersebut gagal bayar, sehingga kerugian bank dapat diminimalisasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi resiko investasi pada mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan Syariah. Bila ada salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.